Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya selalu mengulang, hebat itu milik Allah, keren itu milik Allah. Kita yang hamba Allah hanya berusaha, berikhtiar, berdoa. Ya, Nusa itu diciptakan oleh studio kita namanya The Little Giants. Little Giants adalah sebuah perusahaan animasi, startup masih golongannya karena baru 2 tahun. Awalnya ini cuma berempat, 4 orang nekat muda yang punya visi misi yang sama, lalu kita satukan, not just for locally but insya Allah for international audience. Saya di sini mewakili industri animasi. Apa sih industri animasi? Kalau secara sadar industri animasi itu udah sangat luas sekali, bahkan udah mendominasi hampir 91% in the market. Kenapa? Di handphone, website, anywhere you go, billboards everywhere is all animation. So it's a huge market. But kenapa di Indonesia tuh kok animasi tuh gak ada suaranya gitu? Mungkin kalian pernah dengar ada film-film ataupun judul-judul TV yang di Indonesia tuh yang udah mulai bermunculan ataupun sudah bermunculan, cuman gitu-gitu aja ataupun ya segitu-segitu aja. It's okay, memang industri ini memang unik sekali. You meet creative with business, it's one of the most hardest thing to do ketika ketemu kreatif sama bisnis, kayak air sama minyak, gak cocok gitu loh. So, tapi apakah peluangnya besar? Sangat besar. Karena kalau kita lihat animation industry, bahkan di Amerika sendiri, Hollywood, Disney itu bisa contribute more than 20% of their national American profits itu by animation. Sedangkan kok di Indonesia kok belum sama sekali mulai, itu kenapa ya? Kenapa sih menjadi pertanyaan? So, ini kembali lagi, saya mau ceritakan how should we work in an animation or creative industry. It's sering banget saya tanyain, Mas itu pakai software apa Mas, pakai software apa Mas, gimana Mas, gimana. You're so preoccupied, kalian terlalu sibuk pakai apa. Kalau saya boleh jabarin, saya bikin Nusa, awalnya pakai pulpen, it's the same. Software is just a software. The important thing is the mindset. Ini yang pengen saya coba share di sini, mindset kenapa Nusa seperti itu, atau Little Giant seperti ini. Inilah yang membuat insya Allah sih yang kita, again tadi dari previous speaker is to be different. Pede aja gitu loh, tapi pede harus bertanggung jawab dong, jelas ya. Nah di Little Giant sendiri, waktu saya mendirikan awal di 2016, saya hire fresh grads. Ada beberapa yang udah senior, cuman almost 80% of my team was fresh grads. Gimana sih fresh grads? Yang dikasih komputer, tuh, Mas saya ngapain ya? Mas ini saya pencet apa ya? Literally I started from zero. Kalau cerita pengalaman saya pribadi, saya udah hampir 15 tahun di luar negeri. Saya 8 tahun di Singapura, 7 tahun di Amerika. Jadi saya terbiasa kerja sama orang yang capacity itu professional. Namun ini uniknya waktu saya di Singapura 8 tahun, head of department di perusahaan waktu saya di animasi di Singapura, head of departmentnya itu orang Indonesia semua.
itu harusnya memberikan satu kesan yang positif. Kita di luar negeri itu dihargain. Kenapa kita di sini enggak gitu loh. So that was our mission saya pribadi. Kalau kita aja di luar negeri dihargain, kita pulang ke Indonesia harusnya kita bisa dong. Dan ini yang pengen saya jabarin, soft skills and hard skills, with the mindset, with the right mindset. Nanti saya akan contohin soft skills. Nah ini kita tuh kadang tuh terlalu sibuk mikirin technical skills-nya. Oh ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Cuman kita lupa soft skills, leadership, communication, responsibilities, gimana caranya kita berkomunikasi, itu penting sekali. Makanya ini yang kita di perusahaan kita tuh kita adain incubation period yang cukup lama. Mungkin kalau di studio-studio lain, masa-masa perkenalan tuh 2 minggu segala macam, kita bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Baru Anda boleh ibaratnya kerja sama kita gitu. Karena yang paling penting adalah soft skill. How do you communicate? How do you talk? How do you come from idea to execution? Semua orang pasti punya ide. Saya yakin Nusa ini udah banyak yang pengen bikin. Cuma kan yang membedakan adalah idea dan execution. Execution ini yang paling penting. Makanya execution sih lebih ke hard skill ya. Cuman kalau nanti soft skill terbentuk, cerita menariknya ya. Waktu kita ngerjain sama China animatornya tuh 150, animator doang. 150, satu timnya hampir 270 orang. Lalu kita nih ngerjain, waduh kita bersaing sama Cina lagi langsung, aduh ini pasti kita kalah gitu kan. Cuman kembali lagi, with the right mindset, with the right soft skills, with the right tools, alhasil ya itu tadi, tim foreign China, 150 orang ngerjain satu episode aja mereka ngerjain cukup cepat lah ya, cukup 2 minggu, terus 22 menit 2 minggu. Sedangkan kita, karena kita startup, 20. Perbandingannya cukup jauh lah ya. Tapi guess what? With the right mindset and the right soft skill, kita justru di depan mereka 3 minggu. This is the proof buat kalian semua. We can do it. We just need the chance to prove it. And this is the chance. Ini era kita semua nih. Kita harus tanggung jawab. Kita melalui animasi udah membuktikan ke negara sana, kalian 150, kita 20, udah gitu di depan jadwal lagi. Ini ada cerita sedikit ya, Disney waktu ngerjain Lego nggak percaya, kalian yakin 20 orang, nggak percaya mereka, akhirnya mereka datang. Pakai private plane di Halim, mendarat, kita jemput segala macam, kita kan lagi itu kontrakan kecil ya, ada magic startup. Datang ngeliat, oh ya bener kalian 20, oke. 2 hari pulang, nggak lama-lama. They just want to make sure Indonesia itu mampu nggak. And it turns out, from that specific moment in time, it's not about the numbers, it's about what you believe you can do gitu loh. Dan itu mereka akhirnya percaya, karena Disney kan magic. Buat mereka kan bukan masalah angkanya, but ternyata kalian bisa menghasilkan sesuatu yang magical. Dengan orang yang sangat dikit, udah gitu fresh grad lagi. So again, buat kalian di sini mungkin yang masih fresh grad atau yang baru mau mulai segala macam, jangan ngerasa kalian tuh, gimana ya. Nanti di akhir saya coba kasih sebuah quote deh. But anyways, here's a proof bahwa Indonesia mampu. Here's a proof bahwa Indonesia mampu. With the right mindset, with the right tools, saya sebagai pelaku di industri animasi bisa membuktikan we can do it. Nah dari pengalaman saya situ, alhamdulillah Lego akhirnya jadi regular customer sama kita. Kita akhirnya dapat project banyak lagi dari Ubisoft, dari France, dari Denmark, dari Amerika, dari Korea, dari Japan. So Little Giants service studionya alhamdulillah udah ada banyak proyek lah boleh dikatakan. Nah cuman di situ saya sadar sendiri, oke, ini kita ngerjain proyek baik dari luar, apa yang saya bisa kontribusikan buat negara saya? Saya ngerjain proyek dari luar banyak banget. Ya saya di luar tuh Indonesia tuh di sisi animasi itu udah hebat loh, Indonesia hebat ya, ternyata bisa. Tapi kok di sini kan kok kayak kita exposure-nya tuh dikit ya, karena emang kita belum membuktikan karya. Nah ini cara membuktikan karya, akhirnya saya sebagai CEO Little Giants, dengan tim saya yang ada, cukup 1 bulan, saya bilang 1 bulan, tolong bikin karya yang dengan tools kita, dengan kemampuan kita, dengan jadwal kita, sebulan aja deh, apa sih bisa kita hasilin? Nah ini adalah hasil karya Little Giants.
itulah yang kita kerjakan waktu itu sebelum ngerjain Nusa, ini untuk membuktikan, apa sih bisa kita buktikan ke dunia, kemampuan kita, standar kita apa sih. Karena everyone can talk, but only your work shows who you are. Baik, misalnya, oh saya bisa bikin, udah deh buktiin aja karya mana gitu kan. So again itu kita buktikan, dan alhamdulillah dari situ gain a lot of interest dan ditonton oleh hampir 130 negara. Di situ kita oke, ternyata kita mampu. Nah kembali lagi ini Indonesia tuh sebenarnya sedang dilirik banget, industri itu sedang dilirik banget, cuman human resource-nya is langka, langka sekali. Kayak nyari gitu deh, langka deh. Saya nyari satu aja itu bisa mungkin sebulan. Gimana nyari 100, gimana nyari 1000. Sedangkan demand industri ini itu udah puluhan ribu. Demand secara bisnis industri ini udah puluhan ribu. Cuman karena masih langka, ya beginilah jadinya. Jadi kita di kantor harus banyak training. So anyways, studio animasi di Indonesia sebenarnya banyak banget ya. Ada di Jogja, ada di Semarang, Jakarta paling banyak. Di Bali juga ada, di Batam juga ada salah satu paling besar. But anyways, ini buat pengenalan aja, animasi sebenarnya udah banyak banget. Cuman memang exposure kurang karena di Indonesia masih dianggap studio service. Kita ngerjain proyek orang luar terus. Maka situlah saya benar-benar berniat, yuk gimana caranya kita berkontribusi ke negara. Ini sebagian besar karya-karya yang udah ada di Indonesia. Mungkin kalian udah kenal dengan Adi Sarpojarwo, masih banyak ya yang mungkin kalian kenal, ada si Entong segala macam. But anyways, how do we come from this to the next level? So again, pas kita bikin Nusa, this is really interesting. Kita pasti ngelakuin namanya research market. Apa sih market yang kita harus lakukan gitu loh. Kalau ini polemiknya animasi ya, ataupun sebagai seniman ya. Di sini kalau ada seniman, kalau yang tersinggung, saya mohon maaf, cuman nggak apa-apa lah ya. Seniman itu hanya mikirin diri sendiri. Oh ini punya gue bagus, ini pasti bagus deh. Semua orang pasti suka. Dibalikin lagi, siapa lo? Right? Selalu gitu. Jadi orang tuh berkarya untuk dirinya sendiri. Nah sekarang kita kebalik. How to think differently is gimana kita berkarya untuk orang lain. This is the new mindset that you all have to build. Don't just think what's good for you. Animation is a product. You're supposed to give the experience to other people. Ini yang saya akhirnya mulai ngajarkan, ketika kita berkarya, jangan mikirin diri sendiri. Boleh idealisme di situ tertuang, cuman produk itu harus menjadi milik orang, not yours. So itulah akhirnya gimana caranya Nusa ini menjadi milik semua orang. Of course, we did a lot of research, kita research kurang itu 2 bulan, dan mungkin kalian ini banyak bertanya tentang kaki lah, segala macam, it's okay, nanti kita tanya ya. But anyways, there's a lot of research behind it. Alright, ini mindset ketika kita bikin Nusa. Don't just aspire to make a living, but aspire to make a change. Jangan hanya bercita-cita mendapatkan hidup tuh mendapatkan penghasilan. Hidup itu membuat perubahan. How? In your products, in everything you do, start with that. Ubahlah mindsetnya. Ubahlah kalau kita harus selesai kuliah, harus kerja atau ini. Change it. There is no A, B, C, D. You can go A, Z or whatever, it's your life. But as long as you believe it, be responsible with it. So again, that was our message. Nusa was a symbol of hope, harapan. Harapan apa sih? Harapan di balik semua create konten yang ada di YouTube ataupun di TV. Kita filter, oke, ini ternyata yang segini negatif, yang segini positif. Akhirnya kita balik, yuk kita bikin suatu karya yang benar-benar mengandung unsur positif. Sekalian aja deh, nggak usah setengah-setengah, mau positifnya sedikit-sedikit terus takut. Sedikit takut, nggak udah bismillah deh, udah kita bikin konten positif. And it turns out within a few hours, alhamdulillah yang tadi subscribers kita cuma 120, which itu karyawan TLG, followers kita cuma 200, akhirnya within hours akhirnya bisa menjadi 50.000, bahkan subscribers kita dalam 4 hari itu udah 100.000. So again, this was the core. Kalau berani aja membuat perubahan, nggak usah jauh-jauh perubahan buat dunia ataupun Indonesia, buat diri sendiri. Saya berkarya ini udah alhamdulillah buat ke DC segala macam kan mentok, capek gitu. Aduh, karya situ-situ doang. Akhirnya berani yuk berkarya untuk bangsa, satu lagi berkarya untuk agama. Kalau saya berpesan, menolong di jalan Allah, Allah akan menolongmu. Itu aja sih konsepnya gitu. Inspiration. Saya ngambil inspirasi pasti dari Disney business model. Kalau kita perhatiin, Walt Disney dengan castle yang sangat megah itu nggak akan ada kalau nggak ada Mickey Mouse. Percaya nggak? Kalau nggak ada Mickey Mouse, tuh castle megahnya mereka yang di mana-mana di dunia itu nggak ada. So kita samain aja, that's the Disney business model. Have a character and then have an experience. Lalu kalau Pixar story arc, kalau kalian nonton film-film Pixar, itu pasti endingnya tuh nggak sesuai dengan harapan deh ya. Ada aja ya kan, kayak film Toy Story 3,
Andy sama si Buzz itu akhirnya nggak ikut ke college-nya kan, tapi menampilkan sebuah pesan bahwa everything is gonna be okay. Meskipun nggak sesuai dengan harapan kita, but everything is gonna be okay gitu loh. So again, this is the inspiration of how we build Nusa. Ada satu sedikit lagi saya mau tambahin, waktu saya ngerjain Lego, waktu saya ngerjain Ubisoft, proyek-proyek dari sana, satu proyek tuh 1,5 tahun lah ngerjain supaya jadi satu episode. Nah ini lucunya Nusa, dari bulan Juli itu jadi bulan November gitu kan. So again, you have to just believe, kalau lu melakukan perubahan, pasti ada aja deh miracles-miraclesnya gitu loh. Karena niat gitu kan. So again, buat saya pribadi, buat tim Nusa, buat Little Giants, what's next in Nusa and Beyond, kita alhamdulillah juga nih mau kita share yang business model tadi. If you have a character dan udah disukain masyarakat, you want to have that experience, you want to share that experience, right? Ini kita lagi masih dalam in huge development ini Kampung Nusa, kita kerja sama Pemprov DKI dan Ancol Jaya. Mudah-mudahan by 2020 kalian bisa merasakan an advice. It's called the Triple Helix System, ini ditemukan oleh Stanford University. Sebenarnya ini buat pendidikan segala macam, but anyways kita apply ke dalam bisnis. If you have a product, ini kita ngomong kreatif ya, if you have a product, right? You cannot just say, okay ini produk saya segala macam, orang nggak akan tahu. You have to have a product that has a visual representation. Produk kita adalah Nusa. The idea was Nusa. Nusa itu apa sih? Bisa aja Nusa itu adalah makanan. Bisa aja Nusa itu adalah sampo gitu loh. Visual representation itu adalah yaitu animasi, cerita. Yang bisa kita ceritakan Nusa itu adalah anak kecil, dia punya semangat, dia punya visi, misi yang berakhlak, baik dan Islam. The last thing is you need to have experience. Ini mungkin tadi berhubung dari speaker yang pertama sampai akhir, it's the same thing. Mau kita bikin restoran, you have to have a product, you have to have an experience tempat. Share that experience. Nah inilah just a little bit of advice buat kalian yang mau jadi entrepreneurs. Represent these three, bisa kalian rumuskan secara ini mungkin kalau saya jelasin habis 2 SKS, cuman nggak mungkin. Jadi ini aja kurang lebih sebagai kesimpulannya, have a triple helix system. Mudah-mudahan whatever you do will represent the great quality in you. Dengan ada 3 ini, mudah-mudahan entrepreneurship kalian, usaha kalian itu akan tercipta ekosistem. Ekosistem tuh ketika nanti kalian, ketika kalian nanti waktunya udah habis di dunia ini, tetap jalan. That's what we all need to be doing to create for the future, is to create an ecosystem business. Mau industri animasi, music, makanan segala macam, you create this. Bukan cuma one hit wonder terus tahu hilang gitu, right? Always innovate, always create. It's very important. Itu aja dari saya secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.